Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan hati setiap umat, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang mengenal kami secara pribadi, dan Engkau yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu. Karena itu Engkau tahu cara yang terbaik untuk berbicara bagi kami, untuk menenangkan hati kami, untuk membentuk hati kami, untuk memberi kekuatan yang baru, dan membuat kami boleh terus hidup dalam rencana-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu mencengkram hati setiap kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tumbuh di tanah yang subur, berbuah dan menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami yang agung, penebus kami yang hidup, Allah Bapa dan sahabat kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ucapkan shalom bagi kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru, di bulan yang terakhir ya, di tahun 2021, yaitu bulan yang kita masuki ini masuk kepada tema yaitu legacy. Ya, kita akan lihat video pembuka opening dari tema untuk bulan ini. Boleh multimedia enter. Baik Bapak Ibu Saudara, masuk dalam bulan Desember ini di tahun 2021, the year of reproduction ya. Kita masuk dalam tema yang terakhir yaitu legacy ya, atau warisan atau pusaka ya. Kita akan baca Mazmur pasal 37 ayat 18 yang tadi sudah kita lihat dalam tayangan ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu. Karena itu boleh siapkan hati kita untuk membacakan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-18 ya. Kalau saudara boleh baca di depan, silakan baca di depan. Kalau kurang jelas silakan buka di Alkitab saudara. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-18. Yang sudah siap membacakan firman Tuhan katakan amin. Amin. 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Amin. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh atau orang yang benar, atau orang yang dipilih Tuhan, atau orang yang ditebus oleh darah Kristus, yang dibenarkan oleh karya penebusan Kristus, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2021 kita banyak berbicara bagaimana kita boleh menghasilkan ya, reproduction ya, bagaimana kita boleh menghasilkan kembali, to reproduce, untuk menghasilkan kembali di tahun 2021 ini. Dan bulan kemarin di November kita berbicara bagaimana kita bermultiplikasi ya, bertambah banyak. Yang kita hasilkan itu terus bertambah-tambah. Kita belajar dari kehidupan Ishak, rahasia bagaimana dia bisa bermultiplikasi ya. Saya harap saudara masih tetap ingat ya. Dan di bulan yang ke-12 ini atau bulan terakhir ini saudaraku, kita diajar untuk meninggalkan atau menghasilkan legacy ya, atau menghasilkan warisan atau pusaka kita. Dan firman Tuhan berkata, bagaimana milik pusaka orang benar itu akan tetap selama-lamanya.
Milik pusaka orang benar bukan hanya berbicara tentang harta yang di dunia. Milik pusaka orang benar bukan hanya berbicara tentang materi yang di dunia yang bisa hilang, tapi milik pusaka orang benar, milik pusaka kita itu akan tetap selama-lamanya. Itu ada dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak peduli seberapa banyak yang kita bisa hasilkan, ya, kita multiplikasikan dalam kehidupan kita, kalau tidak ada yang bisa kita buat menjadi warisan kita, kalau tidak ada yang bisa menjadi milik pusaka kita, saudara, kalau tidak ada yang bisa kita tinggalkan bagi generasi kita, kalau kita sudah tidak ada lagi di hidup ini, saudara, akhirnya semuanya akan menjadi sia-sia, ya. Mau seberapa banyak pun yang kita miliki, mau seberapa banyak pun itu, tapi kalau itu tidak bisa menjadi sebuah legacy, kalau itu tidak bisa menjadi sebuah milik pusaka, sebuah warisan yang kita berikan bagi generasi, bagi anak-anak kita, ya, saudaraku, semuanya akan menjadi sia-sia. Akhirnya hidup kita hanya menikmati hidup yang ada di dunia ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, waktu Dia memberikan berkatnya dan mandatnya kepada kita, ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, be fruitful and multiply, ya, berbuahlah dan bertambah banyaklah, saudaraku, yang luar biasa, saudaraku. Apa yang kita hasilkan itu bukan hanya untuk sementara, tapi itu menjadi sebuah legacy, menjadi sesuatu yang bisa kita wariskan, saudaraku. Nah, oleh karena itu, waktu kita mendengar kata legasi ini, waktu kita mendengar kata warisan, saudaraku, ya, mungkin secara dunia kita akan terperangkap dalam sesuatu bentuk yang namanya, saudaraku, materi. Kita akan terbatas dan terfokus kepada apa yang disebut dengan namanya mungkin uang, barang-barang, ya, tanah, saudaraku. Padahal tetap sekali lagi semuanya itu adalah sementara. Dan yang luar biasa sekali lagi, Tuhan menetapkan kita, menetapkan orang benar. Saudaraku, saya dan saudara, kita boleh berbuah, kita boleh bermultiplikasi. Saudaraku, yang lebih indah lagi, kita boleh meninggalkan warisan yang kekal, yang tetap untuk selama-lamanya, bukan hanya yang sementara. Saudara, ada 8 orang yang paling kaya di dunia ini, saudaraku, memutuskan untuk tidak meninggalkan warisannya kepada anak-anaknya. Termasuk orang yang paling kaya yang memegang rekor sebagai orang paling kaya di dunia itu lama sekali. Saudara pasti tahu siapa orangnya, yaitu siapa? Yang paling kaya lama bertahun-tahun? Bukan saya ya. Siapa? Bill Gates, ya, penemu Microsoft, ya. Saudara, dia sudah membuat, ya, sebuah wangsit, sebuah surat pernyataan bahwa kekayaannya itu bukan untuk anak-anaknya, tapi, saudaraku, dia sumbangkan, ya. Karena apa, saudaraku? Dia tahu warisan yang sesungguhnya, dia katakan, bukan hartaku ini, tapi kerja kerasku, inovasiku, cara aku bekerja yang dilihat anakku, itu sudah menjadi warisan dan lebih dari cukup bagi dia. Dan ada seorang lagi namanya Ted Turner, juga melakukan hal yang sama, hartanya 22,4 triliun, ya. Dia memiliki media yang terkenal, kalau saudara tahu namanya CNN, saudaraku, ya, CNN. Dia menandatangani namanya The Giving Pledge. Saudaraku, dia berjanji bahkan bahwa, ya, bukan hanya hartanya tapi mengajak orang lain untuk ikut menyumbang untuk kesejahteraan dunia. Tapi dia katakan, harta ini, warisanku ini bukan untuk anak-anak. Saudara, ada 8 orang lagi, ya, kalau kita lihat, saudaraku, yang orang-orang yang sangat kaya, tapi mereka mengatakan warisan yang mereka tinggalkan itu bukan kekayaan. Saudaraku, ya, mereka ini tidak semua mengenal yang namanya kuasa kerajaan, yang mengenal Yesus Kristus dengan kuasa kerajaannya, ya, tapi mereka menghidupi nilainya, saudara. Dan seharusnya terlebih kita yang sudah mengenal kebenaran itu, bahwa hidup kita adalah tentang kerajaan surga.
Bahwa hidup kita untuk berproduksi, untuk menghasilkan dan bertambah banyak, itu karena perintah Tuhan. Dan sudah seharusnya kita pun mulai memikirkan, saudaraku, ya bahwa hidup kita harus meninggalkan legacy, harus meninggalkan pusaka. Hidup kita harus meninggalkan warisan yang sesungguhnya, ya pusaka itu tadi, saudara. Ya, nah, oleh karena itu, ya janji Tuhan, ya bahwa orang benar itu pusakanya tetap. Dan yang luar biasa, saudaraku, sebelum pernyataan dari ayat firman Tuhan ini dimulai dengan apa? Tuhan mengetahui hari-hari orang benar, hari-hari orang saleh. Saudaraku, ya firman ini sedang mengatakan gini, bahwa hari-hari itu sebelum kita mulai, sebelum kita terlahir di dunia ini, Tuhan sudah tahu. Ya, artinya Tuhan sedang menegaskan, saudaraku, supaya kita fokus kepada warisan yang bisa kita tinggalkan lebih daripada apa yang bisa kita dapatkan, saudaraku, ya, yaitu nilai-nilai kerajaan surga, ya, supaya kita meninggalkan sebuah warisan, ya. Sekali lagi, ya, orang-orang di dunia ini saja sudah mengerti apa yang harus mereka tinggalkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari, ya, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita bisa menjadi sebuah pusaka. Hidup kita bisa menjadi warisan, saudara. Ya, suatu ketika saya kenal dengan seorang hamba Tuhan, ya, dia sering kesini dan Bapak Ibu pasti tahu, yaitu Ian Beckhouse, ya, Mr. Ian Beckhouse. Saudara, dia berkata bahwa dia mewarisi harta secara materi yang banyak sekali dari bapaknya. Dan dia berkata, dari warisan inilah, ya, aku bisa melayani Tuhan, bahkan bisa memberi dia mensupport panti asuhan di Kamboja dan ada di Filipina, ada banyak pelayanannya. Padahal dia sudah pensiun, saudara. Saya katakan, wah, banyak juga uang pensiunmu, ya. Tapi dia berkata gini, enggak. Kalau pakai uang pensiunku, ya paling pas-pasan. Tapi aku dulu dapat warisan banyak sekali dari bapak. Dan dia berkata, aku investasikan itu, dan sampai sekarang aku hidup dari bunga warisan ini. Dan saudara, orang bule, ya, dia berkata, ya memang banyak yang ditinggalkan sama. Itu orang bule, ya. Kalau kita mungkin berkata 20 juta banyak, 200 juta banyak, tapi ketika dia berkata, ya memang banyak. Saudara, itu memang benar-benar banyak, saudara, ya. Dan saya katakan, wow, luar biasa. Berarti nanti kamu tinggalkan juga untuk anak-anakmu, ya, usianya sekarang sudah masuk 70, saudara, ya. Dan saya katakan, berarti nanti untuk anak-anakmu, saudara, anaknya laki-laki cuma satu, ya. Dan dia berkata, saudara, saya kaget. Dia berkata, enggak aku kasih ini karena anakku. Karena apa? Dia berkata, karena anakku enggak akan bisa mengelola ini. Dan dia berkata, karena kesalahanku dulu, anakku akhirnya hidup di luar rencana Tuhan. Dia terikat dengan obat-obatan dan sampai sekarang masih terus dipulihkan. Dan dia katakan, enggak mungkin aku bisa mempercayakan ini kepada dia. Saudara, ya, legasi, warisan, pusaka yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kalau kita mau menjadi pribadi yang bisa dipercaya, ya, kalau kita memilih menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dan doa saya, saudaraku, biarlah setiap kita boleh menjadi pribadi yang bisa dipercaya, sehingga Tuhan tidak sungkan untuk membuat kita bermultiplikasi. Ya, Tuhan gak mikir-mikir untuk membuat kita hidup di dalam, ya, buah-buah yang lebat, di dalam hari-hari yang penuh dengan multiplikasi, melipat gandaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita layak dipercaya. Kita bisa meninggalkan legasi, meninggalkan pusaka, yang meninggalkan warisan dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, saudaraku, ya, sama seperti yang dikatakan oleh rekan kita ini, hamba Tuhan ini, Mr. Ian Beckhouse ini, dia akan berpikir untuk meninggalkan ini seberapa banyak pun ini. Dan dia katakan waktu itu, nanti aku akan berikan ini ke pelayan. Sudah buat surat wasiatnya, gitu, ya. Gak tahu surat wasiatnya itu isinya apa, ya. Yang pasti dia banyak mengingat saudara di sini, saudara. Kalau kami teleponan itu pasti ditanyain, ya. Banyak sekali yang dikenal, masih ingat dia nama-namanya, ya. Ibu Joy dia ingat, dan keluarganya Ibu Nurat, semua diingati. Saya pikir jangan-jangan udah masuk daftar warisan ini. Makanya sampai diingat, ya. Haleluya, Pak Nurat. Saudara, yang dikatakan dia ingatin semua kita. Bahkan dia ingat surat udah lama sekali. 2015 kayaknya dia pertama kesini. Dia masih ingat putrinya Pak Aritonga, Natali, saudara, ya.
Dia ingat ya, sering sekali ya kalau kami teleponan itu kita nyanyi Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya berpikir, wah apa Bapak ini semua yang di GBI Rock saudaraku ya. Dan ya kita nggak tahu ya. Tapi sekali lagi balik saudaraku, intinya kita harus layak dipercaya, layak menjadi orang yang memikul warisan, legasi, pusaka yang kerajaan Allah itu sudah berikan bagi kita ya. Nah, oleh karena itu kita akan masuk untuk mempelajari ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam tema ini saudaraku ya. Yang pertama adalah legasi itu berbicara sesuatu yang diingat tentang kita ya. Jadi mari memiliki pribadi ini supaya kita layak untuk memikul warisan kerajaan yang sudah dipercayakan bagi kita ya. Yang pertama sesuatu yang diingat tentang kita. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita menanyakan kepada orang terdekat kita, atau ya mungkin kita udah tahu sekarang ya, pada umumnya apa yang diingat orang tentang kita? Saudara, kerinduan saya ya, dan pasti kerinduan Tuhan adalah apa yang diingat orang tentang kita itu adalah sesuatu yang berbicara tentang nilai kerajaan tadi ya. Waktu disebut kita apa yang diingat orang ya. Kalau misalnya disebut Pak Sem ya, Samuel Simorangkir ya, bukan Pak Sem yang lain ya, Samuel Simorangkir. Apa yang saudara ingat misalnya? Ahli bahasa ya, atau kalau saudara ya ingat dengan Ibu Nida Hutagalung, artis. Apa yang saudara ingat ya? Haleluya. Artis ini pengakuan diri sendiri ya. Berarti yang diingat ibu itu ya. Haleluya. Tapi kalau yang diingat Sony apa tentang kakaknya ini? Sony bukan ibu. Ceria. Baik sekali. Oh baik sekali. Oke. Bu Menti katanya ceria. Nah kalau dengan Bu Menti apa yang saudara ingat? Ketua Seumur Hidup. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang diingat orang tentang kita? Nah, kita masih berkata bahwa nama baik lebih berharga dari emas perak, ya, dari kekayaan, saudara. Tetapi nama baik itu bukan yang diingat itu sebenarnya bukan hanya yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita, tapi ya apa yang kita lakukan ketika kita menghidupi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara masih ingat minggu lalu saya berbicara tentang John Harper. Saudara, ya apa yang diingat orang tentang John Harper dan bagaimana dia membuat hidupnya meninggalkan warisan yang luar biasa, ya. Ketika orang mengingat Titanic, orang ingatnya Jack and Rose, ya. Tetapi bagi orang yang mengerti kebenaran dan bagi kerajaan surga, waktu ingat Titanic, mereka ingat saudaraku, bagaimana kisah penyelamatan, bagaimana orang dibawa kepada Kristus oleh John Harper. Nah, warisan yang sesungguhnya, sesuatu yang diingat tentang kita, ya, itu bukan hanya berbicara tentang apa yang diingat orang, tapi apa yang kita sudah lakukan yang diingat Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, Yesus sering sekali berkata tentang kesetiaan. Dan ketika pada saatnya tiba, Yesus memberi ilustrasi selalu, ya. Dia berkata kepada hamba yang setia, ya Bapa berkata, sabarlah hai hambaku yang setia, marilah menerima bagian kerajaan yang sudah aku peruntukkan. Nah, waktu kita melihat poin yang satu ini, kita sering berpikir adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk diingat orang tentang kita yang baik-baik. Tapi legasi kerajaan surga bukan berbicara itu. Karena ingatan orang tentang kita itu akan bermacam-macam. Sama seperti contoh ya yang saya sampaikan tadi, ya. Bagi Sony yang dia ingat kakaknya ini adalah sangat baik, ya. Bagi Bu Menti yang dia ingat apa tadi Bu bilang ceria, ya. Bagi banyak orang akan berbeda-beda. Tetapi warisan yang kita bicarakan di sini sekali lagi, sesuatu yang diingat tentang kita bukan berbicara tentang apa yang diberikan oleh orang, bukan berbicara tentang apa yang
dinilai orang, tapi berbicara apa yang sudah kita lakukan, ya, yang diingat di dalam kerajaan sorga. Apa yang kita lakukan, yang mungkin ingatan dunia bahkan tidak menghargainya, yang mungkin ingatan dunia bahkan akan gampang melupakannya, tapi ingatan kerajaan sorga itu kekal, itu tertulis. Makanya saya sering kasih ilustrasi janda miskin yang memberikan persembahan sepeser, saudara, ya, yang memberikan persembahan yang nilainya, uangnya itu nggak berharga. Dan bagi kita itu gampang untuk melupakan, bahkan kita nggak tahu siapa namanya, ya, kita nggak tahu dia guru apa, ya, bapaknya siapa namanya, saudaraku, ya, anaknya adakah, tetapi apa yang diingat tentang dia, ya, legasi dia, sesuatu yang diingat tentang dia itu kekal selama-lamanya. Nah, kadang-kadang kita lebih peduli untuk mengejar apa yang diingat orang tentang kita, sehingga kita melupakan legasi yang sesungguhnya, apa yang bisa kita kerjakan, yang kita genapi, yang diingat oleh kerajaan surga ketika kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, legasi, ya, pusaka warisan yang kita tinggalkan, ya, apalagi dengan poin yang pertama ini, sesuatu yang diingat tentang kita. Saudaraku, itu bukan berbicara popularitas, itu bukan berbicara tentang, ya, daftar yang bisa ditemukan orang pada saatnya nanti. Tapi sesuatu yang diingat tentang kita itu berbicara tentang perbuatan kita yang mungkin label nama kita tidak menempel di sana. Sesuatu yang diingat tentang kita yang mungkin, ya, jejaknya itu tidak mengarah kepada kita, tapi jejaknya itu mengarah kepada kerajaan surga. Bahkan sebenarnya dalam dunia ini kita bisa mengakui sebab ada banyak yang kita ingat tentang orang-orang tertentu yang jejaknya itu nggak mengarah ke dia. Contohnya paling simpel adalah listrik yang kita nikmati ini. Ya, nggak bisa dipungkiri bahwa, ya, yang menemukan itu adalah siapa? Thomas Alva Edison. Ya, tapi tidak semua orang ketika melihat listrik itu langsung ingat dia. Bahkan bisa jadi generasi milenial atau bisa jadi 100 tahun ke depan orang bahkan sudah tidak ingat sama sekali lagi kepada dia, tetapi perbuatannya itu tetap diingat. Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan surga, legasi yang kita tinggalkan, ya, kadang-kadang itu, ya, tidak membawa jejak kepada siapa kita, ya, tidak akan menuliskan bahwa kita lah yang membangun ini, kita lah yang membuat ini, kita lah yang berdiri di sini, kita lah yang menanam gereja di sini, saudaraku. Tapi perbuatan kita, buah kita itu tetap. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan bagian kita untuk berbuah dalam hidup ini, bermultiplikasi dalam hidup ini, saudaraku, ya, kita meninggalkan sebuah warisan, sesuatu yang diingat tentang kita. Bukan berbicara jejaknya ke kita, tapi perbuatan kita ketika menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, janda miskin ini, ya, jejaknya tidak akan mengarah, bahkan sampai sekarang, ya, mungkin ahli-ahli teologi berusaha menyelidiki siapa nama janda miskin ini. Saudara, mungkin gak ketemu, tapi, ya, perbuatannya yang diingat, sesuatu yang diingat tentang dia, bukan namanya dia, tapi perbuatannya ketika dia memberi dari kekurangannya, ketika dia memberi bukan dari kelimpahan, ketika dia memberi, ya, bukan dari cadangan dananya, tapi ketika dia memberi seluruh hidupnya bagi Tuhan. Tadi saya harus kamar mandi, saya kaget persembahan tadi untuk Natal dengan KKR, ya, tiba-tiba kok suaranya Sony kok agak berat, ya, saya kasih di bawah, ya, karena ada sekolah minggu cari speaker, saudaraku, speaker untuk mereka latihan gak ketemu. Saya kaget loh, kok suara Sony jadi mirip Bu Mendy. Lalu saya kaget loh, Bu Mendy jadi well, ya. Ternyata saudara sedang, ya, dibakar dengan semangat untuk memberi bagi dana Natal, ya, bagi Tuhan lewat persembahan Natal. Luar biasa sekali, saudaraku, ya, dengan KKR, dengan lagu, saudaraku, ya. Padahal dana Natal udah surplus saya kenal, ya. Kalau sampai kayak gitu terus kita memberi, ya, dibakar dengan semangat gitu, saudaraku, ya. Ibu kalau udah persembahan kayaknya ibu aja terus. Habis itu langsung bawa kantongnya lagi. Haleluya, ya. Kenapa doaku?
Kenapa beda begitu, saudara? Nah, saudara sekali lagi ya, warisan sesuatu yang diingat tentang kita itu bukan berbicara nama kita, itu bukan berbicara tentang label kita, tapi perbuatan kita di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun itu, karena itu teruslah ya berbuah dalam kehidupan ini. Sekecil apapun itu, suatu ketika saudara diingat orang, ya bukan nama saudara tapi perbuatan saudara. Bisa jadi saudaraku, ya orang-orang akan berkata, ada dulu bapak-bapak seperti dalam Alkitab tadi ya, seorang janda miskin. Ada dulu bapak-bapak miskin, tapi sayang kali sama istrinya dan anak-anaknya. Ya, saudaraku, bukan karena kekayaan siapa namanya udah lupa aku, cuman coba dia bergereja di GBI Roh Kempatan Siantar. Ada bapak-bapak yang sayang kali sama anak dan istrinya. Saudara, itu legacy, ya, itu legacy ya, bukan karena namanya, bukan ditanya marganya siapa, udah lupa marganya. Kalau ingat marganya masih lumayan ya. Marga apa? Marga kayaknya rangkir. Marga si rangkir itu kayaknya, gitu kan? Cuman karena satu si rangkir sini langsung gampang langsung tahu ya, diselidik kita ya. Saudaraku ya, apa yang diingat tentang kita, legacy itu saudaraku, sama dengan janda miskin ini. Pada saat tindakannya, mungkin selama ini udah seringnya dia memberi dari kekurangannya. Dan bisa jadi kalau ada anaknya udah berkata, udah mama nggak usah lah mama memberi, ya udahlah beli beras saja lah, nggak usah memberi. Mungkin ya ada banyak hal yang bisa terjadi di situ, tapi ketika perbuatannya itu menjadi sesuatu yang diingat tentang dia, saudara, itu menjadi legacy, itu menjadi pusaka warisan yang bagi orang Kristen sampai sekarang kita harus akui, kita harus mengerti bagaimana ketika kita memberi kepada Tuhan, bagaimana kita memberi ya bukan hanya dari kelimpahan, bukan hanya dari apa yang bisa yang cadangan yang kita miliki, tapi yang paling utama hidup kita bahkan kita berikan kepada Tuhan. Saudara, terus lakukan perbuatan baik yang sudah saudara lakukan, ya, atau yang belum saudara lakukan, mulai lakukan terus perbuatan baik. Karena itu akan menuntun saudara kepada destiny, kepada panggilan hidup saudara. Dan bahkan itu akan menuntun saudara untuk meninggalkan warisan dalam kehidupan ini. Ya, yang bukan yang diingat orang nantinya, bukan hanya tentang nama kita, yang bukan hanya tentang ya bahkan gereja kita, bukan hanya tentang itu, tapi tentang nilai, tentang perbuatan baik yang kita lakukan. Karena itu terus setia ya. Kita yang di sini yang mungkin sebagai opung-opung ya, yang sebagai bapak, sebagai ibu ya, sebagai anak ya, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai PNS, karyawan, apapun itu saudara, mari hidup untuk terus bermultiplikasi dan meninggalkan pusaka, meninggalkan warisan, yaitu sesuatu yang diingat tentang kita, bukan hanya tentang nama, tapi tentang perbuatan yang kita lakukan dalam kerajaan surga. Ya, orang akan berusaha membayar mahal untuk supaya dia diingat nantinya, dan menurut dia itu legasinya. Tapi bagi kita yang mengenal kebenaran, orang mengingat kita bukan karena nama kita, tapi karena perbuatan yang bisa kita lakukan dalam menggenapi panggilan kita. Selama kita hidup, itu artinya kita hidup memberi buah. Nah, yang kedua saudaraku, ini menarik sekali kita berbicara tentang warisan ini ya. Yang kedua, ya, sesuatu yang kita miliki untuk orang lain. Jadi, ya, legacy itu bukan hanya untuk kita. Jadi yang kita miliki tapi untuk orang lain, itulah warisan. Dan sekali lagi, setiap kita punya kapasitasnya, ya. Jadi warisan adalah sesuatu yang kita miliki untuk orang lain. Karena yang pertama gini, kita nggak akan bisa mewariskan sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, nggak bisa sama Ahok dibilang, misalnya nanti warisanmu Sujuya ya, Sujuya perasa ya. Tapi kalau dibilang nanti warisanmu misalnya rumah yang di Maranatha, itu bisa ya. Tapi Sujuya enggak, karena bukan miliknya, kecuali nanti jadi miliknya kalau dibeli ya. Saudara, sesuatu yang kita wariskan itu karena kita miliki. Ya, mungkin secara dunia ya, kita sejenak balik ke dunia, bagaimana warisan itu kadang sampai 7 turunan. Ya, warisannya sampai 7 turunan. Suatu ketika saya ketemu dengan hamba Tuhan, namanya kami panggil Mas Wowo, namanya Priyo Widodo. Kami panggil Mas Wowo. Dia datang suratku, ya,
bukan Pak Widodo di bawah ya. Dia datang dan berkata, saya kaget ya karena baru pertama kenal, dan dia berkata, sebenarnya saya ini jadi hamba Tuhan ini ya sesuatu pilihan saya, karena keluarga saya itu kaya 7 turunan, katanya seperti itu. Loh, terus Mas Wawan kenapa sampai menderita kayak gini, naik angkot, apa semua gitu? Dia bilang kebetulan saya keturunan ke-8, jadi udah habis keturunan ke-7, saudara ya. Tapi imannya itu saudaraku luar biasa. Dan kemarin waktu saya ke Sulawesi, dia akhirnya mengembalakan di Kota Baru, ya sebuah TV. Saudaraku, percaya nggak percaya, saudaraku, anaknya ternyata sekarang, ya waktu saya ketemu lah ya, dia bilang anakku ini, tunjukkan. Dulu saya ketemu tahun 2010 masih kecil-kecil. Sekarang satu orang anaknya, saudaraku, itu menjadi penghasil uang di TikTok yang paling besar 3 bulan terakhir waktu kami ketemu. Ya, mungkin kalau saudara yang suka TikTok mungkin kenal. Ya ada Yosinya, saya nggak pernah main TikTok. Dia tunjukkan dan dia berkata 3 bulan ini lebih dari 1 miliar dia terima. Ya. Dari konten TikTok, bukan dari apa ya? Pokoknya saya nggak ngerti TikTok ini, bukan dari kayak YouTuber pakai iklan. Tapi katanya mereka sering duel, saudara. Ya, nggak tahu saya TikTok ini. Dia dengan orang Filipina dan apa semua, dan orang ngasih uang ke dia. Dan ya apa namanya itu? Collab. Kolaborasi ya. Pokoknya gitulah, dan dia saudaraku ya, bapaknya berkata, ya inilah anakku ya. Jadi dia yang jadi mewariskan keturunannya, saudaraku, ya jadi orang paling menghasilkan di TikTok dari situ, saudaraku ya. Dia berkata inilah dalam 3 bulan ini udah 1 miliar sekian dapatnya. Terus dia bilang anaknya akhirnya pindah ke Jakarta ya, dari TikTok itu masih di Palu dan makin diberkati, saudaraku, dan akhirnya pindah ke Jakarta, udah ada manajemennya dan lain sebagainya. Dan dia berkata, tapi selalu saya ingatkan, perpuluhan harus tetap ke Palu. Kamu di Jakarta, tapi kamu harus kasih perpuluhan ke Palu, katanya, saudaraku. Ya, saudara, tapi sekali lagi ya, apa yang kita miliki untuk orang lain. Jadi mau kita jadi TikToker, YouTuber dan lain sebagainya, biar yang lain, saudaraku, dan penghasilan kita banyak, tapi untuk diri kita sendiri itu tidak bisa menjadi warisan kita. Tapi apa yang kita miliki untuk orang lain. Dan sekali lagi, kita tidak bisa mewariskan sesuatu yang tidak kita miliki. Dan yang luar biasa, Tuhan ya, Tuhan memilih kita dan menetapkan kita supaya kita bisa meninggalkan warisan, karena kita juga sudah diangkat menjadi ahli waris. Nah, oleh karena itu kita lihat ayat ini, Roma pasal 8 ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini kabar baik. Kenapa? Waktu Tuhan ya memberkati kita, membuat kita untuk berbuah banyak dan berlipat ganda, bertambah banyak, supaya kita bisa meninggalkan warisan. Karena apa? Kita sudah diangkat menjadi ahli warisnya. Makanya saudaraku ya, poin yang pertama tadi, apa yang diingat orang tentang kita, tentang perbuatan kita. Kita semua di tempat ini punya kapasitas untuk mewariskan sesuatu. Amin. Ya, kita semua di tempat ini punya kapasitas untuk mewariskan sesuatu bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, bagi komunitas kita, bagi keluarga kita. Kita semua punya kapasitas untuk mewariskan itu. Masalahnya adalah apakah kita ya mau mewariskan itu atau tidak. Dan kuncinya ya untuk melihatnya apakah kita mau mewariskannya itu adalah ketika apa yang kita miliki itu untuk bisa dinikmati orang lain. Apa yang kita miliki itu untuk bisa dinikmati orang lain. Saudaraku, ya kalau kita kembali sedikit ke belakang tentang harta dunia yang menjadi sering standar dari warisan, mau seberapa banyak pun yang dimiliki oleh seseorang, tapi ketika harta itu tidak diberikan kepada orang, dibawa ke kuburnya istilahnya,
saudaraku, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Suatu ketika saya baca berita, saudaraku, ada seorang yang punya mobil kesukaannya, Mercedes, saudaraku, dan ketika dia mati, dia dikubur di dalam mobil itu bersama dengan mobilnya. Itu surat permintaannya, ya. Mahal sekali mobilnya itu, ya. Dan ketika dia meninggal, dia dikubur, dan Mercedes-Benz itu, mobil yang mahal ini, tidak bisa menjadi warisan karena tidak bisa dinikmati orang lain. Tapi sekecil apapun harta yang saudara miliki, kalau kita berbicara warisan sebagai harta, tapi kalau itu bisa dinikmati orang lain, ya, nasi satu piring ketika bisa setengah piring dinikmati orang lain, saudara, itu sudah warisan, ya. Warisan itu yang kita miliki, yang bisa dinikmati orang lain, itu menjadi pusaka, itu menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Karena apa? Perbuatan kita, ya, yang diingat orang, bukan nasibnya, tapi perbuatan kita, kemurahan hati kita. Karena itu sekali lagi, setiap kita punya kapasitas untuk meninggalkan sesuatu, untuk memberikan sesuatu sebagai warisan kita, ya. Kita punya kapasitas itu, ya, untuk kita berikan kepada orang lain, untuk mereka nikmati. Saudaraku, ya, saya pernah sampaikan ini. Memang secara pembagian harta saya dapat rumah, saudaraku, dari opungnya Linda. Tapi warisan yang saya nikmati, ya, waktu mereka masih hidup itu udah dibagi, udah dibacakan, saudaraku, ya, di kampung dikumpulkan, ya, para tua-tua, saudaraku, ya, dan sudah dibacakan, saya dapat ini. Yang lain dapat ini dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa saya nikmati dari hidup mereka, ya, bukan rumahnya, karena waktu itu saya masih di Amerika, rumahnya nggak bisa saya nikmati. Tapi apa yang saya nikmati, saudara? Iman mereka kepada Tuhan. Dan itulah warisan yang sesungguhnya, ya. Itulah warisan, kenapa bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika saya menikmati iman mereka, ya, saya pernah cerita kepada saudara, ya, opungnya Linda yang laki-laki itu sampai disebut, dikasih gelarnya itu opung mungkin, ya. Karena apa? Dia selalu berkata, bagi Tuhan mungkin. Waktu dia udah sakit-sakitan, udah sering saudara mau meninggal, teman-temannya di warung berkata, udahlah, kamu pasti cepat meninggal, kamu akan meninggal tanpa punya cucu. Tapi dia berkata, enggak. Kalau aku dipanggil Tuhan nanti, kalau aku meninggal, aku sudah punya cucu. Nggak mungkin, kata teman-temannya saudaraku di warung kopi, ya. Mungkin, kata dia. Selalu saudaraku, Pak, masih hidup kamu, ya, masih tertati-tati, saudaraku. Itu belum ada kamu yang menikah, ya. Dan selalu bilang, nggak mungkin kamu meninggal. Kalau anak-anakmu nanti sudah menikah, kamu pasti nggak punya cucu. Udahlah, gelar apa nanti dibuat, opung apa nanti kamu dibuat, ya. Kamu belum punya cucu, kamu udah menikah. Oh, mungkin kok bersama Tuhan. Akhirnya saudaraku diledek sama kawannya, berkata, ya udah, biar kamu senang, kita kasih gelarmu opung mungkin, katanya gitu, saudara. Dan ketika 2010, ya, dia meninggal, saudaraku, ya. Waktu itu orang berpikir dia meninggal dengan penyakitnya, ya. Saya pernah masih SD, dia di rumah sakit, saya menangis, saudaraku. Tapi akhirnya ketika dia dipanggil Tuhan, cucunya sudah 20 orang lebih, saudara, ya. Suatu ketika, saudaraku, saya punya niat, ya, kalau orang dunia bangun tubuh untuk opungnya, bapaknya dan sebagainya, saya mau membuat di sana, saudaraku, suatu ketika nanti, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita ingat, ya, dia nggak lulus SD, waktu kecil bapaknya dan mamanya sudah meninggal, merantau dia dari Samosir, dari Ponan Barat. Dia sering cerita kepada saya, saudaraku, ya, nggak cuma bisa baca tulis, itu pun belajar sendiri. Dia merantau, dia anak paling kecil, dan akhirnya, saudaraku, ya, siapa yang nyangka anaknya, saudaraku, bisa kuliah S3 di Amerika, ya? Bapaknya nggak lulus SD. Waktu saya renungkan itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingat warisan yang dia tinggalkan. Rumah yang diberikan bukan warisan sesungguhnya, karena tidak bisa saya nikmati, tapi imannya bisa saya nikmati bahkan ketika dia masih hidup, ya, bahkan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saudara punya kemampuan untuk mewariskan sesuatu selama kita masih hidup, yaitu ketika sesuatu itu bisa dinikmati orang lain. Ya, bukan masalah besarnya, bukan masalah uangnya, tapi masalah perbuatan kita ketika kita lakukan dalam menggenapi rencana Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya,
sesuatu yang kita lakukan ya untuk orang lain. Yang kedua tadi untuk dinikmati ya, yang kita miliki untuk orang lain ya. Nah ini yang kita lakukan ini saudaraku, bukan untuk kita ya, yang kita lakukan untuk orang lain. Yang kedua tadi yang kita miliki untuk orang lain. Nah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Kita lihat saudaraku apa yang dilakukan Yesus yang menjadi warisan bagi kita. Hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saudaraku, dan inilah warisan yang kita nikmati, yang dilakukan Kristus, saudaraku, untuk kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, ini ayat terakhir yang akan kita bacakan. 2 Korintus 5 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, silakan buka di Alkitab Saudara, atau silakan lihat di depan kalau cukup jelas untuk saudara baca ya. 2 Korintus 5 ayat 21, 23. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, warisan yang ditinggalkan oleh Kristus Yesus bagi kita, Dia lakukan ketika Dia mengambil kuk dosa, meminum cawan penderitaan, cawan dosa, supaya kita bisa menikmati warisan yang sesungguhnya. Saudara, Adam yang pertama meninggalkan warisan dosa, makanya kita mengenal dosa warisan. Ya, dan untuk ini kita lebih gampang memahami ini dosa warisan. Tapi ketika kita dalam Alkitab dikatakan Adam yang kedua datang, yaitu Yesus Kristus, Dia mengambil hukuman dosa itu sehingga yang benar, saudaraku, kebenaran dari Dia boleh kita miliki. Sama seperti ketika Adam jatuh dalam dosa, semua kita mengalami dosa warisan. Demikian juga karena perbuatan Kristus Yesus, Dia pribadi yang kudus, yang tidak mengenal dosa, dan kebenaran yang Dia berikan itu, sehingga kita bisa mewarisi kebenaran itu ya. Sebenarnya bahasa simpelnya kita menerima, saudaraku, ya, kebenaran warisan. Karena apa? Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Saudara, orang-orang kadang lebih gampang, yang tidak percaya Yesus terutama, kadang lebih gampang menerima ya teori dosa warisan. Tapi mereka menyangkal ketuhanan Yesus, menyangkal bahwa keselamatan itu karena anugerah, sehingga masih selalu berusaha melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Habis sekali lagi syukur kepada Tuhan, ya, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat turun ke dunia. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena saya dan saudara, supaya dalam Dia kita dibenarkan, kita menerima warisan kebenaran itu. Karena itu, ya, kita harus yakin apa yang telah dilakukan Kristus. Kita harus yakin bahwa kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, saudara. Ya, tapi bukan berarti itu alasan untuk kita berbuat dosa. Tapi karena kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah menjadi ahli warisnya, sudah dibenarkan karena Kristus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, maka kita bersyukur, kita menerima kebenaran warisan. Ya, ini bukan berbicara tentang kayak warisan, kebenaran warisan karena kalau bapaknya udah Kristen, anaknya udah pasti Kristen, enggak ya? Konteksnya berbeda, tapi konteksnya sama seperti Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia dapat kena dosa warisan. Demikian apa yang dilakukan Yesus yang tidak mengenal dosa, ya. Warisan yang diberikan, saudara, sesuatu yang Dia lakukan ya untuk saya dan saudara, sehingga kita dibenarkan. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini, ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Ini adalah mafia di kota Chicago, ya. Kalau saudara suka film-film lawas atau mengerti atau pernah baca sejarah, ya, namanya Al Capone. Ya, Al Capone ini nyata orangnya, saudaraku, ya. Ini bukan hanya di film. Kalau saudara mungkin lihat film The Untouchable, ada banyak film tentang Al Capone ini. Saudara, Al Capone, ya, bisa kunci Al Capone, saudaraku, menguasai ya semua peredaran
Minuman keras, peredaran barang ilegal di Chicago, di wilayah Midwest, ya, di wilayah pertengahan Amerika, dan dia sangat kaya. Dan dia tidak bisa dihukum karena tidak ada bukti yang membuat dia harus dihukum. Jadi saudaraku, ya, walaupun orang tahu dia selalu berbuat jahat, walaupun orang tahu dia mafia, ya, tapi dia selalu bebas. Karena apa saudaraku? Karena dia punya pengacara hebat, ya. Ini dia namanya Edward O'Hare. Dan setiap kali dia ditangkap, pengadilan tidak bisa membuktikan untuk dia boleh diselamatkan, boleh dihukum, ya. Dia selamat terus, saudara. Ya, dia selamat terus, bebas terus. Karena apa? Pengacaranya ini yang namanya Edward O'Hare, saudara. Dia hebat sekali, ya. Bukan hanya pintar bersilat lidah, tapi pintar membuat penuntut umum itu bingung sendiri, saudaraku, dengan hukum-hukumnya. Jadi bebas sekali, makanya sampai ada film The Untouchable yang tidak tersentuh. Karena apa, saudaraku, ya? Ada yang mengatakan itu petugas hukumnya yang diperankan di film itu oleh Kevin Costner, tapi ada yang berkata itu Al Capone tidak bisa disentuh oleh hukum, ya. Karena apa? Pengacaranya Edward O'Hare sering dikasih gelaran ECA, ya, nama gelar. Sampai suatu ketika anaknya Edward O'Hare, namanya Butch O'Hare, saudaraku, pengen masuk tentara. Dan ketika dia mau masuk sekolah perwira, saudaraku, dia ditolak karena bapakmu pengacaranya mafia. Kamu tidak bisa. Saudara, Butch O'Hare berkata kepada bapaknya, "Pak, lihatlah, gara-gara perbuatan jahat Bapak, aku tidak bisa ngapa-ngapain." Akhirnya, ya, pihak kejaksaan datang kepada Edward O'Hare dan berkata, "Kalau kamu mau memberikan bukti kejahatan dari Al Capone, kami akan menerima anakmu menjadi perwira di Angkatan Udara." Singkat cerita, saudaraku, akhirnya Edward O'Hare memberikan bukti-bukti yang membuat Al Capone dipenjara belasan tahun. Dan ketika dia udah mau bebas dari satu hukuman sebelum melanjutkan ke hukuman yang lain, Edward O'Hare akhirnya ditembak mati, ya. Karena apa? Dia membocorkan bukti-bukti kejahatan Al Capone. Tapi walaupun dia ditembak mati, anaknya selaku Butch O'Hare boleh masuk tentara. Dan yang luar biasa, kalau saudara mau jalan-jalan ke Amerika, ke daerah Midwest, biasanya saudara mendarat di sebuah bandara yang namanya Bandara Internasional Chicago O'Hare. Nama bandara itu diberikan kepada nama O'Hare. Memang bukan karena bapaknya, tapi karena Butch O'Hare menjadi pahlawan di Perang Dunia Kedua. Dia menerima Medal of Honor, sebuah penghormatan yang luar biasa, saudara, ya, bagi para prajurit yang berperang. Tapi kenapa bisa seperti itu? Waktu saya tahu nama bandara ini O'Hare, saya nggak kepikiran dengan bapaknya yang meninggalkan legasi itu. Saudaraku, bapaknya meninggalkan warisan, bukan kekayaannya. Walaupun dia sangat kaya, tapi yang dia tinggalkan adalah perbuatan yang dia lakukan untuk anaknya, sehingga anaknya, saudaraku, ya, boleh membawa nama dari bapaknya ini, sehingga bandara bisa dikatakan terbesar kedua, ya, di Amerika, dikasih nama sesuai dengan seorang yang dahulunya berbuat jahat, tapi oleh karena dia, saudaraku, yang mau memberikan bukti bahwa hidup dalam kebenaran mengganti arti warisan yang sesungguhnya, saudaraku, ya, dia akhirnya, saudaraku, boleh menerima yang luar biasa kepada keturunannya, bahkan mendapatkan Medal of Honor. Apa yang dilakukan Kristus bagi kita, saudaraku, ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kristus mati bagi kita, sehingga kita yang hidup dalam dosa, bahkan kita berkata Kristus mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan tempatkan kita di dunia ini, selama kita masih bernafas, Rasul Paulus berkata itu artinya, aku hidup untuk memberi buah. Setiap saudara punya kapasitas untuk memberikan warisan dalam kehidupan ini. Kerinduan saya biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga, sehingga pada akhirnya, saudaraku, kita tahu hidup kita boleh memberi buah, boleh berlipat ganda untuk kemuliaan Tuhan, menjadi bukti kebesarannya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
karuniakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa setia. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Mari siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, bersamamu. Lebih dari harta, hari ini kami datang ke hadirat-Mu menerima berkat warisan keselamatan yang Kau berikan, yang lebih daripada harta, lebih dari segalanya yang ada di dunia, sehingga hati kami boleh tenang, jiwa kami boleh aman dalam hadirat-Mu, karena kami tahu ada bagian yang tidak tergantikan yang Kau berikan bagi kami ketika Kau memberikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan berkati umat-Mu yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Bersama-sama biar kami boleh menerima warisan keselamatan ini. Apa yang sudah Engkau lakukan, kami nikmati. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang meninggalkan warisan kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami menyiapkan hati kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari sambil merenungkan kesetiaan Tuhan, pertolongannya, bahkan pengorbanannya yang begitu besar, sehingga kita boleh menerima warisan yang sesungguhnya, yang sifatnya kekal. Makasih Tuhan, lebih dari harta, lebih dari harta. Tuhan, warisan yang sesungguhnya yang kami terima, yaitu pemulihan rencana kerajaan-Mu dalam hidup kami, yang melebihi harta, melebihi emas dan perak, sehingga kami tahu kami aman dalam hadirat-Mu, kami tenang bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan segala yang kau perlukan, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Agar ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia, Tuhan. Engkau mati bagi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Warisan yang Engkau berikan bagi kami yang melebihi harta. Dan itu yang membuat kami boleh mampu mewariskan sesuatu dalam kehidupan kami ketika kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, biarlah umat-Mu di tempat ini boleh terus hidup dalam rencana-Mu. Karena apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib, Engkau yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa, supaya kami yang berdosa ini dibenarkan oleh karena apa yang Engkau perbuat bagi kami, sehingga kami mampu kembali dipulihkan hidup dalam rencana. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan sebagai tanda kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, ingat kembali bahwa kematian Kristus di kayu salib ketika Dia datang ke dunia menyerahkan nyawanya, bukan hanya untuk menebus kita supaya ketika kita mati masuk surga, tapi yang paling utama menebus kita supaya ketika kita hidup di dunia ini kita terima warisan kerajaan itu, dan kita bisa berikan warisan itu kepada dunia, yaitu warisan kebenaran, supaya kita bisa menjadi inspirasi, supaya kita bisa menjadi bukti kebesarannya di tengah-tengah sesuatu yang mungkin kita pandang kecil atau yang dipandang dunia kecil. Tapi tetaplah melakukan sesuatu yang untuk diingat orang, bukan untuk nama kita, tapi perbuatan kita. Dia mati di kayu salib, Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa, supaya kita dibenarkan, supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita boleh menjadi bukti kebesarannya, dan supaya kita boleh hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, teguhkan hatimu, biarlah engkau terus bermultiplikasi, berbuah lebat dan bertambah banyak dalam hidupmu, menghasilkan terus dalam hidupmu, bahkan hidupmu menjadi warisan, meninggalkan warisan, sesuatu yang diingat orang, sesuatu yang bisa dinikmati orang, bahkan sesuatu yang kau lakukan bahkan berkorban bagi orang lain, hidupmu dalam nilai-nilai kerajaannya. Mungkin kau berkata, aku terlalu kuat, kalau dengan kekuatanku namun terbatas. Tapi percayalah, bukan kekuatanmu yang membuat engkau boleh meninggalkan warisan, tapi adalah kekuatan salib Kristus yang menyelamatkan engkau. Karena itu siapapun engkau, apapun keberadaanmu, bahkan seperti Edward O'Hare yang dahulunya dikenal sebagai orang jahat, yang bahkan dikenal membela kejahatan, tapi apa yang dia lakukan pada akhirnya boleh membawa harum namanya dipulihkan lewat warisan yang dia berikan kepada anaknya, bukan hartanya tapi perbuatannya. Hari ini umat yang berkerajaan, biarlah perbuatanmu dari sehari ke sehari menjadi benih warisan dalam kerajaan surga. Karena itu apa yang dilakukan Kristus, mengorbankan tubuh dan darahnya, tidaklah menjadi hal yang sia-sia, tidaklah menjadi hal yang tidak maksimal, tapi menjadi sesuatu yang berdampak ketika engkau hidup dalam kerajaannya. Karena apa yang Dia berikan lewat janjinya, itu Dia genapi dalam hidupmu. Kami kemarin angkat roti di tanganmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkerajaan, sebelum engkau akan memakan roti yang di tanganmu, ingatlah kembali warisan yang kau terima ketika engkau makan roti ini. Karena itu umat yang berkerajaan, percayakan engkau bahwa roti yang di tanganmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus yang
memulihkanmu dan menjadi bagian dari warisanmu. Kalau engkau percaya, katakan amin dan makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk warisan yang kau berikan lewat pengorbananmu, lewat tubuhmu yang terpecah, Tuhan. Dan sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan membagi-bagikannya. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus lewat darahnya yang tercurah di kayu salib memulihkan kehidupan kita, menyucikan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dipulihkan, tidak ada hidup yang terlalu tercela untuk bisa dimuliakan Tuhan ketika hidup itu diberikan, dibasuh oleh darah Kristus. Karena itu terimalah warisan yang diberikan oleh Kristus Yesus yang tidak mengenal dosa itu. Dia minum cawan dosa, cawan penderitaan kita, supaya kita boleh dibenarkan oleh kebenarannya. Karena itu umat yang berkerajaan, percayakan kau bahwa cawan yang di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darah Kristus. Kalau kau percaya, katakan amin dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang memulihkan kami. Terima kasih untuk warisan yang kami terima, sehingga dalam hidup kami, aktivitas kami boleh meninggalkan warisan, boleh melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami boleh hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari terus nikmati kesetiaan Tuhan dan kebaikan-Nya dalam hidup yang ku teguh. Kau